Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kira Nazmara Aulia Budi dengan NIM 152510008 dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Pelita Bangsa. Dalam UTS PKN kali ini, saya akan membahas tentang tema yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu identitas bangsa. Pertanyaannya, di era serba digital dan global ini, apakah kita masih punya jati diri sebagai orang Indonesia? Atau perlahan-lahan mulai luntur? Yuk kita bedah bersama. Apa itu identitas bangsa? Secara sederhana, identitas bangsa adalah ciri khas, jati diri, atau karakteristik yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Untuk Indonesia, identitas bangsa tidak hanya berupa simbol formal seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila. Lebih dari itu, identitas bangsa juga mencakup nilai-nilai dan perilaku sehari-hari yang kita praktikkan sebagai orang Indonesia. Identitas bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 komponen utama identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. 5 sila di dalamnya mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mempertemukan ribuan suku dan bahasa daerah di seluruh Nusantara. Yang ketiga, ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berarti berbeda-beda tetap satu. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya adalah kekayaan, bukan penghalang persatuan. Yang keempat, ada budaya lokal. Mulai dari tarian tradisional, batik, pakaian adat, kuliner Nusantara, hingga upacara adat. Semua ini adalah identitas yang membanggakan. Yang kelima, ada gotong royong. Nilai sosial khas Indonesia yang tidak semua bangsa miliki. Gotong royong mengajarkan kerjasama dan tolong-menolong tanpa pamrih. Sekarang kita lihat contoh nyata penerapan identitas bangsa di masyarakat. Contoh pertama yaitu di TikTok dan Instagram. Banyak konten kreator yang mengangkat tari tradisional seperti tari saman, tari remo, dan tari piring. Videonya menjadi viral hingga jutaan tayangan. Ini membuktikan bahwa anak muda bangga dengan budayanya sendiri. Contoh kedua, ada batik. Sekarang kita lihat generasi muda dengan bangga memakai batik ke kampus, ke kantor, bahkan ke pusat perbelanjaan. UNESCO sendiri telah mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia. Contoh ketiga, ada gotong royong digital. Saat terjadi banjir atau gempa bumi, kita melihat gerakan donasi online dan relawan yang datang dari berbagai daerah. Ini adalah bentuk gotong royong di era digital. Contoh keempat, gerakan hashtag bahasa kita di media sosial. Gerakan ini mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa daerah sehari-hari, meskipun hanya satu kata. Langkah kecil tapi berdampak besar. Tapi sayangnya, tidak semua berjalan dengan mulus. Ada 4 masalah nyata yang mengancam identitas bangsa kita di era digital. Masalah yang pertama, krisis identitas generasi muda. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, Menteri PPPA menyatakan bahwa banyak anak muda tidak hafal lagu nasional maupun lagu daerah. Mereka lebih hafal lagu K-pop daripada lagu Indonesia Raya. Masalah yang kedua, algoritma digital menggeser simbol negara. Saya kutip dari Berita Jatim. Seorang pakar dari Untak Surabaya mengatakan bahwa bendera bajak laut One Piece sering terlihat lebih mencolok di media sosial dibandingkan sang saka merah putih. Algoritma media sosial lebih menyukai konten viral dari luar negeri. Masalah yang ketiga, komodifikasi budaya. Menurut artikel dari The Conversation, seni tradisional kita sering ditampilkan hanya sebagai tontonan eksotis tanpa pemahaman maknanya. Esensi spiritual dan filosofis dari budaya tersebut hilang karena dipaksakan ke dalam format konten pendek yang viral. Masalah yang keempat, polarisasi identitas di media sosial. Saat pemilihan umum atau isu sara muncul, media sosial dipenuhi dengan ujaran kebencian. Identitas bangsa seperti suku dan agama justru menjadi alat untuk memecah belah persatuan. Teman-teman, setelah melihat 4 masalah tadi, saya memiliki kritik tajam terhadap kondisi identitas bangsa kita saat ini. Bukan sekedar keluhan, tapi kritik yang konstruktif berdasarkan fakta dan logika. Kritik yang pertama, pendidikan identitas bangsa kita gagal dalam ranah implementasi. Coba renungkan. Sejak SD hingga kuliah, kita menghafal Pancasila.
nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membaca teks Bhinneka Tunggal Ika. Tapi coba ukur, berapa persen dari kita yang benar-benar menerapkan nilai-nilai itu dalam keputusan bisnis digital sehari-hari? Faktanya, banyak mahasiswa bisnis digital yang paham betul tentang konversi, funnels, dan algoritma, tapi tidak pernah mempertanyakan apakah konten yang pernah mereka buat sudah mencerminkan identitas bangsa atau malah justru menggerusnya. Argumen saya, selama pendidikan kita hanya menguji hafalan bukan perilaku, maka identitas bangsa akan tetap menjadi teks mati di buku, bukan nafas hidup dalam aksi. Kritik yang kedua, pemerintah gagal membaca peta kekuasaan di era digital. Buktinya, ketika di TikTok, YouTube, dan Instagram sudah menjadi ruang publik utama generasi Gen Z dan milenial, di mana posisi pemerintah, mereka masih sibuk membuat baliho, lomba pidato, atau upacara bendera yang jangkauannya sangat terbatas. Strategi pelestarian identitas bangsa kita masih menggunakan pola pikir abad ke-20. Sementara musuh-musuhnya yaitu algoritma global sudah bergerak di abad ke-21. Akibatnya, anak-anak muda lebih mudah terpapar konten K-pop, anime, dan budaya asing lainnya. Bukan karena mereka anti-Indonesia, tapi karena tidak ada konten identitas bangsa yang dikemas secara kompetitif di medan perang digital. Kritik yang ketiga, dunia bisnis digital kita berjalan tanpa kompas moral. Mari saya beri contoh konkret. Banyak startup digital membanggakan pertumbuhan pengguna dan pendapatan. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, apakah model bisnis mereka mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial? Atau justru mengeksploitasi pekerja gig ekonomi dengan upah murah tanpa jaminan sosial? Program studi bisnis digital saat ini sangat fokus mengerjakan coding, UI atau UX, digital marketing, dan data analistik. Itu penting. Tapi di mana porsi untuk mengajarkan etika bisnis berbasis Pancasila? Hampir tidak ada. Menurut saya, jika kita terus memisahkan antara kompetensi teknis dengan identitas bangsa, maka kita akan melahirkan lulusan yang melek digital tapi buta jati diri. Cerdas secara teknologi tapi hampa secara nilai. Kritik keempat, kita terlalu naif menganggap algoritma itu netral. Faktanya, algoritma media sosial dirancang oleh perusahaan asing dengan nilai-nilai asing. Mereka menyukai konten yang kontroversial, sensasional, dan viral. Konten budaya lokal yang subtil, filosofis, dan penuh makna justru kalah dalam pertarungan engagement. Lalu apa yang terjadi? Banyak konten kreator kita yang terpaksa mengubah kemasan budaya menjadi sesuatu yang dangkal, bahkan kadang tidak bermakna, demi mengejar like dan share. Inilah yang disebut komodifikasi budaya. Pertanyaannya, apakah kita harus terus diam membiarkan algoritma asing mendikte bagaimana identitas bangsa kita tampil di dunia maya? Atau kita akan berani membuat alternatif platform atau strategi yang berpihak pada nilai-nilai lokal? Jadi teman-teman, kritik saya bukan hanya sekadar meratapi keadaan, tapi untuk membangun kesadaran kritis bahwa identitas bangsa tidak akan otomatis lestari hanya karena kita mencintainya. Ia harus diperjuangkan di ranah digital dengan strategi yang cerdas, konten yang kompetitif, dan pendidikan yang membumi. Nah, apa solusinya? Saya mencantumkan 5 solusi berbasis bisnis digital. Solusi yang pertama, literasi identitas bangsa melalui platform digital. Kita bisa membuat konten edukatif di TikTok, di YouTube, atau Instagram, misalnya tantangan sehari pakai bahasa daerah. Atau Pancasila Challenge, yang mengajak orang menerapkan nilai Pancasila dalam keseharian. Solusi yang kedua, gamifikasi Pancasila dan budaya lokal. Mahasiswa bisnis digital bisa mengembangkan kuis interaktif atau game edukasi bertema Nusantara. Anak muda suka tantangan, jadi ini cara yang efektif. Solusi yang ketiga, inkubasi konten kreator lokal. Kita perlu mendorong kolaborasi UMKM digital, influencer, dan budayawan untuk menciptakan produk digital bertema Nusantara, seperti musik, aplikasi, atau filter Instagram. Solusi yang keempat, kampanye hashtag bangga berkarya lokal. Kampanye ini mendorong masyarakat untuk lebih bangga membeli dan menggunakan produk digital lokal yang mengangkat identitas bangsa. Solusi yang kelima, integrasi Pancasila dalam kurikulum bisnis digital. Mahasiswa bisnis digital harus belajar etika bisnis berbasis Pancasila.
bukan hanya profit. Ini penting agar mereka tumbuh menjadi pengusaha digital yang bertanggung jawab. Cukup sekian, sebelum itu ada kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Pertama, identitas bangsa Indonesia sangat kaya dan luar biasa. Kita punya Pancasila, bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, budaya lokal, dan gotong royong. Yang kedua, era digital bukanlah ancaman. Justru peluang besar untuk memperkuat identitas bangsa. Yang ketiga, sebagai generasi muda, terutama mahasiswa bisnis digital, kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi dalam melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Pesan saya, digital jangan sampai menghilangkan jati diri kita. Justru kita harus menggunakan digital untuk memperkuat identitas bangsa. Saya, Kirana Nazma Budi, mengajak teman-teman semua untuk bangga menjadi Indonesia. Bangga dengan budayanya, dan terus berkontribusi lewat bisnis digital yang berlandaskan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis lagu daerah asal kalian di kolom komentar untuk meramaikan video ini. Bye!